wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Ira pada materi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melakukan perjalanan ke beberapa tempat seperti gunung, pantai, pedesaan, bahkan perkotaan? Apa yang kalian dapat simpulkan dari berbagai tempat di atas? Tempat-tempat yang kalian kunjungi tadi disebut dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan sendiri terdiri dari dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme. Nah, bagaimana dengan lingkungan abiotik? Lingkungan abiotik terdiri dari tanah, air, udara, kemudian gedung. Kalau di tempat kita ada meja, ada kursi, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Lingkungan alam sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Contohnya, manusia yang hidup di daerah pegunungan atau kutub menggunakan pakaian yang tebal dan berbulu. Sedangkan di lingkungan alam yang panas, manusia memakai baju pendek ataupun tipis. Hubungan manusia dengan lingkungan alam disebut juga dengan interaksi manusia dengan alam. Manusia hidup di lingkungan alam, sehingga interaksi manusia dengan alam sebaiknya saling menguntungkan. Lingkungan alam menyediakan tempat tinggal dan sumber daya alam, dan manusia sebagai pengelola serta melestarikan lingkungan alam untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Hubungan manusia dengan lingkungan alam bersifat saling mempengaruhi. Kegiatan manusia di lingkungan sangat mempengaruhi keadaan dan kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, manusia memanfaatkan lahan sebagai perkotaan. Lingkungan alam yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk menjadikan sumber pangan bagi manusia. Selain perkotaan dan lahan pertanian, manusia juga membuka lahan untuk perkebunan sebagai penggerak kegiatan ekonomi dalam mengelola lingkungan alam. Selain itu, lingkungan alam juga dikelola manusia untuk membuka akses jalan yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kegiatan manusia lainnya untuk mengelola lingkungan alam adalah menciptakan sebuah bendungan ataupun waduk. Interaksi manusia dengan lingkungan alam membawa dua dampak, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak baik jika dikelola dengan tepat dan senantiasa dilestarikan, seperti hutan dengan berbagai tanaman obat yang sangat bermanfaat, pohon yang senantiasa menjaga ketersediaan udara bersih di bumi, hewan yang terpelihara kelestariannya, dan sebagainya. Jika manusia mengolah dan mengambil sumber daya alam dengan tidak bijaksana, maka dapat merusak lingkungan. Lingkungan yang rusak sudah pasti akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Misalnya terjadi banjir, kekeringan, longsor, dan sumber daya alam yang semakin sedikit. Kegiatan negatif yang dilakukan manusia terhadap lingkungan salah satunya adalah illegal logging atau penebangan pohon secara liar. Selain itu, manusia juga membuang sampah sembarangan dan membuang limbah-limbah industri di sungai sehingga merusak lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan manusia dalam mengolah lingkungan alam harus memerhatikan kelestarian lingkungan.
manusia dengan alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, disebut juga bentuk adaptasi. Contohnya adalah hidup dengan sumber makanannya. Secara real, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Manusia berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Yang kedua adalah interaksi manusia yang mendominasi alam, yang merupakan usaha manusia untuk mengubah alam sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia mengubah alam sehingga dapat mengolah sumber daya alam. Contohnya, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Baiklah anak-anak, di akhir kesempatan ini cukup sekian kita mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.